Misteri api abadi. Jejak Banaspati di pabrik gula tua Sidorejo. Awal mula dan penemuan lokasi. Arif dan Rina tiba di desa Sidorejo. Perjalanan sangat jauh. Mereka membawa peralatan penelitian. Arif membawa kamera termal dan alat deteksi anomali. Rina membawa buku catatan tebal. Dia juga membawa alat rekaman suara. Desa Sidorejo terpencil. Akses jalan sulit. Mereka disambut kepala desa. Kepala desa memberikan izin penelitian. Mereka menjelaskan tujuan kedatangan. Tujuan mereka adalah meneliti legenda Banaspati. Warga desa mengenal legenda ini. Banaspati adalah hantu api. Hantu api itu menghisap darah. Arif skeptis. Dia ingin bukti. Dia mencari penjelasan ilmiah. Rina lebih terbuka. Dia fokus pada cerita rakyat. Dia ingin merekam kisah asli. Kepala desa menyarankan mereka bertemu Kakek Bima. Kakek Bima adalah sesepuh desa. Kakek Bima tahu banyak sejarah. Arif dan Rina menuju rumah Kakek Bima. Rumah Kakek Bima terbuat dari kayu tua. Kakek Bima menyambut mereka dingin. Dia enggan membahas Banaspati. Dia hanya berkata, "Jangan mencari apa yang tidak ingin Anda temukan." Rina mencatat kalimat itu. Arif mencoba meyakinkan Kakek Bima. Dia mengatakan tujuannya hanya mendokumentasikan budaya. Kakek Bima tetap diam. Dia menyuruh mereka melihat pabrik gula Sidorejo lama. Itu adalah satu-satunya petunjuk yang Kakek Bima berikan. Pabrik gula Sidorejo lama, PGS lama, menjadi fokus baru mereka. Pabrik itu terletak di ujung desa. Bangunannya sangat besar. Dindingnya menghitam karena usia. Pabrik itu sudah tidak beroperasi puluhan tahun. Warga desa menghindari pabrik. Mereka percaya pabrik itu angker. Cerita Banaspati selalu terkait pabrik. Api misterius sering terlihat di sekitar pabrik. Api itu muncul dan bergerak cepat. Arif dan Rina menuju pabrik. Mereka memarkir mobil agak jauh. Mereka berjalan kaki melewati kebun tebu kering. Udara mulai terasa berat. Gerbang pabrik berkarat. Arif membuka paksa gerbang itu. Bunyi gesekan keras terdengar. Mereka masuk ke halaman luas. Semak belukar tumbuh liar. Arif mulai menyalakan kamera. Dia merekam lingkungan pabrik. Rina merasakan aura negatif. Dia mengeluarkan alat rekaman suara. Dia berharap menangkap frekuensi aneh. Mereka berjalan menuju bangunan utama. Jendela-jendela pecah semua. Atap banyak yang bolong. Bau gula hangus samar tercium. Arif menjelaskan sejarah pabrik. Pabrik ini beroperasi zaman kolonial. Pabrik tutup mendadak setelah kebakaran besar. Tidak ada yang tahu penyebab kebakaran itu. Rina menemukan ukiran aneh di dinding. Ukiran itu bukan motif kolonial. Ukiran itu simbol kuno. Simbol itu menyerupai lingkaran api. Dia memotret ukiran itu berkali-kali. Mereka sampai di ruang mesin. Mesin-mesin besar berkarat. Keheningan sangat mencekam. Arif mengukur suhu. Suhu normal di ruang mesin. Mereka melanjutkan ke ruang pembakaran. Ini adalah inti pabrik. Ruang pembakaran sangat besar. Tempat itu gelap sekali. Saat memasuki ruangan, Arif terkejut. Kamera termalnya menunjukkan sesuatu. Suhu di tengah ruangan sangat tinggi. Suhu mencapai 50 derajat Celcius. Ini tidak masuk akal. Arif memeriksa sumber panas. Tidak ada api. Tidak ada bara. Tidak ada sisa pembakaran baru. Panas itu terasa dari udara kosong. Rina merinding. Dia yakin ini kerja Banaspati. Arif mencoba mencari celah di atap. Dia mencari kemungkinan kebocoran panas. Tidak ada celah. Tidak ada kebocoran. Panas itu anomali. Arif mencatat data suhu. Dia merekam dengan teliti. Rina merasakan sakit kepala ringan. Mereka menghabiskan 2 jam di pabrik.
Mereka memetakan semua lokasi penting. Ruang pembakaran adalah titik utama. Titik itu pusat anomali. Mereka memutuskan kembali ke penginapan. Mereka harus menganalisis data awal. Mereka berdua harus menyiapkan strategi malam. Banaspati dikisahkan muncul malam hari. Arif masih mencari penjelasan logis. Dia berpikir mungkin ada gas terperangkap. Gas itu mungkin menyebabkan reaksi panas. Rina menolak teori itu. Dia percaya pada kekuatan gaib. Saat keluar dari pabrik, Arif melihat bayangan. Bayangan itu sangat cepat. Bayangan itu mirip bola api kecil. Bayangan itu menghilang di balik pohon tebu. Arif mengabaikannya. Dia mengira itu pantulan cahaya matahari sore. Rina mencatat semua yang mereka alami. Dia menulis detail suhu aneh. Dia menulis tentang simbol ukiran. Dia menulis tentang keengganan kakek Bima. Semua detail sangat penting. Mereka harus kembali malam ini. Mereka harus membawa perlengkapan pelindung. Mereka juga harus membawa alat rekam canggih. Misteri Banaspati baru saja dimulai. Mereka harus siap menghadapi bahaya yang ada. Penyelidikan ini akan mengungkap rahasia pabrik yang gelap. Mereka bertekad mencari kebenaran sampai akhir. Semua harus tercatat jelas. Arif menyusun ulang rencana. Rina menyiapkan baterai baru. Mereka makan malam sederhana di warung desa. Warung itu sepi. Pemilik warung tampak takut pada mereka. Pemilik warung tahu mereka ke pabrik. Arif memastikan kamera termal berfungsi baik. Kamera itu harus bisa merekam panas tanpa cahaya. Rina membaca lagi catatan kakek Bima. Jangan mencari apa yang tidak ingin Anda temukan. Kalimat itu terus terngiang. Mereka kembali ke penginapan. Penginapan itu dekat sawah. Malam sangat sunyi. Suara jangkrik keras. Udara mulai dingin. Arif mengunduh data suhu. Grafik suhu menunjukkan lonjakan tajam. Lonjakan itu tepat di tengah ruang pembakaran. Anomali suhu itu tidak biasa. Ini bukan panas sisa. Rina menunjukkan ukiran yang dia temukan. Ukiran itu mirip di buku kuno. Buku itu berisi simbol pemujaan api. Dia mendapat buku itu dari dosennya. Simbol itu berhubungan dengan roh jahat. Roh jahat yang membutuhkan energi panas. Arif memeriksa simbol itu. Dia mencoba mencari padanan di arsip digital. Dia menemukan satu kesamaan. Simbol itu ada di kuil kuno Hindu. Simbol itu untuk persembahan api. Arif mulai tertarik. Bukti fisik mulai muncul. Dia mulai meragukan skeptisismenya. Tugasnya tetap mencari bukti logis. Dia harus mencari penjelasan alternatif. Rina mengusulkan kembali pabrik jam 12 malam. Itu waktu Banaspati paling aktif. Berdasarkan cerita desa, jam 12 malam adalah puncaknya. Arif setuju dengan rencana itu. Dia mengepak tasnya. Dia membawa senter kuat. Dia membawa drone kecil. Drone bisa memetakan area dari udara. Dia berharap drone bisa mengambil gambar dari sudut pandang aman. Rina menyiapkan air suci. Air suci itu didapat dari sumur tua. Dia juga membawa beberapa lembar daun kelor. Daun kelor dipercaya menolak bala. Arif tersenyum tipis. Dia tidak percaya tahayul. Tapi dia menghargai usaha Rina. Persiapan selesai. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mereka beristirahat sejenak. Mereka mengatur napas. Jantung berdebar kencang. Ini adalah misi paling berisiko. Tepat jam 11.45 malam, mereka berangkat. Mereka berjalan kaki kembali ke pabrik. Jalanan gelap gulita. Tidak ada lampu jalan di sana. Mereka hanya mengandalkan senter. Sampai di gerbang pabrik. Gerbang itu terbuka sedikit. Mereka yakin tadi siang sudah menutupnya rapat. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Angin membawa bau belerang samar. Arif memasang drone. Drone terbang pelan ke dalam pabrik.
Layar monitor menunjukkan gambar gelap. Drone mulai memindai ruang pembakaran. Di ruang pembakaran, suhu naik lagi. Kamera termal merekam warna merah menyala. Suhu mencapai 60 derajat Celcius. Ini jauh lebih panas dari sebelumnya. Rina memegang erat daun kelor. Dia merasa ada yang mengawasi. Dia menunjuk ke sudut ruang mesin. Ada bayangan hitam bergerak cepat. Arif mengarahkan senternya. Bayangan itu hilang. Dia yakin itu hanya ilusi. Ilusi yang disebabkan kelelahan mata. Mereka memutuskan masuk pabrik. Mereka berjalan pelan dan hati-hati. Setiap langkah menciptakan gema. Gema itu memantul di dinding. Di ruang pembakaran, panas sangat menyengat. Arif berkeringat deras. Alat pendeteksi anomali berbunyi nyaring. Bunyi itu menandakan energi besar. Rina menenangkan diri. Dia mengucapkan doa dalam hati. Dia tahu Banaspati sudah dekat. Entitas api itu merasakan kehadiran mereka. Arif fokus pada data. Dia ingin merekam momen kemunculan. Dia ingin tahu sumber energi panas itu. Tiba-tiba, suara deru keras terdengar. Suara itu datang dari atas. Atap bergetar hebat. Debu jatuh dari langit-langit. Arif mengangkat kamera. Rina berteriak pelan. Di tengah ruang, bola api muncul. Bola api itu melayang pelan. Bola api itu berwarna merah menyala. Bola api itu tidak punya bentuk jelas. Bentuknya terus berubah. Bola api itu memancarkan panas luar biasa. Suhu langsung mencapai 100 derajat Celcius. Arif menekan tombol rekam. Kamera termal bekerja maksimal. Bola api itu mendekati mereka. Bola api itu bergerak sangat cepat. Rina mengangkat daun kelor. Dia membaca mantra kuno. Bola api itu berhenti. Jarak bola api itu hanya 5 meter. Bola api itu tampak marah. Arif melihat mata merah di tengah bola api. Mata itu seperti bara menyala. Bola api itu mengeluarkan suara mendesis. Suara itu seperti api membakar kayu basah. Mereka tidak bisa lari. Mereka harus bertahan. Mereka harus mendapatkan rekaman. Ini adalah Banaspati. Hantu api yang mereka cari. Bola api itu menyerang. Bola api itu melesat cepat ke arah Arif. Rina mendorong Arif. Dia terkena sedikit hawa panas. Arif segera berdiri. Dia melihat luka bakar di lengan Rina. Luka bakar itu kemerahan. Luka itu cepat mengering. Bola api itu menghilang. Bola api itu menghilang tanpa jejak. Suhu ruangan langsung normal. Alat anomali berhenti berbunyi. Keheningan kembali terjadi. Mereka selamat. Mereka mendapatkan rekaman. Rekaman itu adalah bukti kuat. Banaspati itu nyata. Bukan sekadar cerita. Arif melihat Rina. Rina terlihat pucat. Dia mengalami kontak langsung. Mereka harus segera keluar. Mereka harus menganalisis rekaman itu. Petualangan malam pertama selesai. Mereka akan kembali dengan rencana lebih matang. Mereka siap hadapi teror Banaspati lagi. Arif dan Rina kembali ke penginapan. Pakaian mereka basah keringat. Wajah mereka pucat. Mereka segera menganalisis rekaman. Rekaman kamera termal menunjukkan anomali. Bola api itu hanya distorsi panas. Suhu mencapai 100 derajat Celcius. Kenaikan suhu sangat cepat. Penurunan suhu juga cepat. Arif menyimpulkan Banaspati adalah entitas energi. Energi itu terwujud sebagai panas ekstrim. Rina mengobati lukanya. Luka bakar di lengan Rina sembuh cepat. Luka itu hanya meninggalkan kemerahan tipis. Luka itu bukan luka bakar biasa. Rina semakin yakin. Dia melihat nyata ancaman itu. Arif kini berhenti bicara soal gas alam. Dia melihat bola api itu sendiri. Skeptisismenya mulai berkurang. Pagi itu, mereka memutuskan menemui kakek Bima lagi. Mereka butuh informasi inti.
Mereka butuh penjelasan ritual. Penjelasan ritual terkait Banaspati. Mereka menuju rumah kakek Bima. Suasana desa sangat tenang. Mereka disambut kakek Bima. Kakek Bima melihat lengan Rina. Matanya langsung tajam. Dia tahu Rina terluka. Kalian melanggar peringatanku, kata kakek Bima. Suaranya berat. Kalian mencari bahaya besar. Arif langsung bicara. Kami melihatnya. Kek, kami butuh tahu. Kenapa Banaspati ada di sana? Kakek Bima menghela napas panjang. Itu bukan urusan kalian. Dia terikat di sana. Dia terikat pada pabrik itu. Rina memohon penjelasan. Kami melihat simbol api di dinding pabrik. Simbol itu sama dengan simbol persembahan kuno. Simbol itu tentang tumbal. Kakek Bima terdiam sejenak. Matanya memancarkan kesedihan. Simbol itu benar. Simbol itu mengikat. Tapi aku tidak akan jelaskan intinya. Dia menjelaskan pabrik gula Sidorejo lama dibangun. Pabrik itu berdiri di atas tanah sakral. Tanah itu tempat ritual kuno. Ritual kuno untuk menjaga api abadi. Penjaga api abadi itu sangat kuat. Pabrik itu mengganggu keseimbangan. Mereka membangun ruang pembakaran. Mereka menggunakan energi api secara paksa, kata kakek Bima. Saat kebakaran besar, Banaspati muncul. Banaspati bukan sekadar hantu. Dia adalah kemarahan api. Dia meminta haknya kembali. Arif bertanya, apakah Banaspati itu roh pekerja yang mati? Kakek Bima menggeleng. Bukan. Banaspati adalah entitas yang diundang paksa. Dia terikat pada tumbal. Tumbal itu mengikat kekuatannya di sana. Kakek Bima menolak menyebutkan jenis tumbal. Dia melarang mereka kembali ke pabrik. Dia memberikan peringatan sangat keras. Jika kalian masuk lagi, aku tidak akan membantu. Kalian akan mati dimakan api. Kakek Bima kemudian bangkit. Itu adalah tanda pertemuan selesai. Arif dan Rina berterima kasih. Mereka meninggalkan rumah kakek Bima. Mereka merasa frustrasi. Mereka berjalan kembali ke pabrik. Mereka harus menemukan petunjuk lain. Kakek Bima sudah memberikan informasi latar. Dia tidak mau memberikan kunci ritual. Mereka mengamati gerbang pabrik lagi. Rina fokus pada ukiran. Ukiran itu adalah simbol kuno. Ukiran itu sama dengan di buku antropologi. Rina mencatat setiap detail. Ukiran itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah lingkaran api. Lingkaran api itu simbol energi. Bagian kedua adalah garis spiral. Garis spiral itu simbol pengikatan. Bagian ketiga adalah gambar manusia samar. Gambar manusia samar itu mungkin tumbal. Rina memotret ukiran itu dari berbagai sudut. Dia menggunakan pita pengukur. Dia mengukur dimensi ukiran. Dia ingin tahu proporsi yang digunakan. Proporsi penting dalam ritual. Arif menggunakan detektor logam. Dia mencari benda tersembunyi. Dia mencari di sekitar gerbang. Dia tidak menemukan apa-apa. Gerbang itu hanya besi tua. Rina menyimpulkan sesuatu. Simbol itu bukan dekorasi. Simbol itu adalah segel. Segel itu mengunci Banaspati. Atau segel itu adalah petunjuk pemanggilan. Rina kembali ke penginapan. Dia membandingkan foto ukiran dengan buku kuno. Buku itu berjudul Ritual Api Jawa Kuno. Buku itu sangat langka. Buku itu menjelaskan ritual pengikatan. Ritual pengikatan harus di pusat energi. Pusat energi adalah ruang pembakaran pabrik. Ruang pembakaran dibangun tepat di atasnya. Rina menemukan deskripsi simbol. Lingkaran api adalah Banaspati. Garis spiral adalah rantai pengikat. Gambar manusia samar adalah darah segar. Darah segar adalah tumbal. Tumbal darah segar adalah kunci ritual.
Tumbal itu menjamin kekuatan api. Tumbal itu mengikat api ke lokasi. Arif melihat catatan Rina. Dia mulai menghubungkan fakta sejarah. Pabrik itu tutup karena kebakaran besar. Kebakaran besar terjadi setelah kecelakaan. Kecelakaan itu menewaskan beberapa pekerja. Tumbal itu mungkin salah satu pekerja, kata Arif. Tumbal itu mungkin terikat di ruang pembakaran. Rina menggeleng pelan. Bukan hanya satu tumbal. Ritual darah segar meminta tumbal berulang. Banaspati adalah entitas yang lapar. Dia menjelaskan sifat Banaspati. Banaspati diberi tumbal pertama. Setelah itu, dia harus diberi makan. Dia makan energi panas. Dia makan energi hidup. Itu sebabnya dia menghisap darah. Arif merasa ngeri. Rina menjelaskan lagi. Banaspati tidak hanya menghisap darah fisik. Dia menghisap energi panas tubuh. Itu menjelaskan suhu ruangan turun drastis. Setelah kemunculan, energi Banaspati berkurang. Mereka merencanakan aksi selanjutnya. Mereka harus menemukan lokasi tumbal pertama. Lokasi tumbal pertama adalah pusat pengikatan. Rina menyarankan mencari arsip desa. Arsip desa mungkin mencatat nama korban. Korban kecelakaan atau korban hilang. Korban yang terkait penutupan pabrik. Arif setuju. Dia butuh data konkret. Dia harus mencari nama korban. Nama korban bisa mengarah ke ritual. Mereka menuju kantor desa lagi. Mereka meminta izin melihat arsip lama. Kepala desa ragu. Namun dia memberikan izin terbatas. Arif dan Rina masuk ruang arsip. Ruangan itu berdebu tebal. Mereka mencari catatan tahun kolonial. Mereka mencari catatan tahun penutupan pabrik. Mereka menemukan daftar pekerja. Daftar itu berisi ratusan nama. Mereka mencari laporan kecelakaan kerja. Laporan itu sulit dibaca. Tulisannya sudah pudar. Rina menemukan laporan kebakaran. Laporan itu mencatat 3 korban hilang. 3 korban hilang itu tidak ditemukan jasadnya. Nama korban hilang itu penting. Korban hilang pertama, Kasim. Korban hilang kedua, Joko. Korban hilang ketiga, seorang anak kecil. Anak kecil itu putra Joko. Anak kecil itu tidak seharusnya di pabrik. Kenapa dia ada di sana? Rina mencatat nama-nama itu. Nama anak kecil itu tidak ada. Hanya tertulis, Putra Joko, 7 tahun. Arif mencari detail kecelakaan. Kecelakaan terjadi di ruang pembakaran. Kecelakaan terjadi dini hari. Itu waktu yang sama dengan ritual kuno. Rina yakin anak kecil itu tumbal. Anak kecil adalah darah segar murni. Itu mengikat Banaspati sangat kuat. Banaspati terikat pada kepolosan. Mereka punya 3 nama korban hilang. Mereka punya lokasi kecelakaan. Mereka punya simbol pengikat. Semua mengarah ke ritual. Arif mengambil kesimpulan. Banaspati itu haus energi. Dia terikat pada pabrik. Dia terikat pada energi panas. Dia terikat pada darah segar. Mereka harus kembali ke ruang pembakaran. Mereka harus mencari sisa tumbal. Sisa tumbal itu mungkin sisa energi. Energi yang bisa dilepaskan. Mereka meninggalkan kantor desa. Mereka mengucapkan terima kasih. Kepala desa terlihat lega. Mereka tidak akan kembali segera. Rina merasakan beban besar. Mengangkat entitas sekuat Banaspati sangat sulit. Mereka harus hati-hati. Mereka harus menyusun rencana matang. Rencana itu harus efektif. Rencana itu harus aman. Arif mulai merancang alat baru. Alat itu adalah penangkap energi. Alat itu bisa menyerap panas cepat. Dia harus membawa penangkal panas. Penangkal panas itu sangat penting. Mereka harus kembali malam berikutnya. Mereka harus membawa penangkal lebih kuat. Mereka harus siap konfrontasi. Mereka harus siap hadapi api.
Mereka harus siap menghadapi Banaspati. Persiapan harus sempurna. Mereka tidak bisa gagal lagi. Rina akan fokus pada simbol. Simbol di gerbang dan di dinding. Simbol itu mungkin petunjuk langkah ritual. Mungkin ada cara membatalkan ikatan. Membatalkan ikatan tumbal. Mereka berdua siap. Mereka akan memecahkan misteri Banaspati. Misteri yang mengikat desa Sidorejo puluhan tahun. Semua demi kebenaran. Semua demi rekaman lengkap. Mereka akan buktikan legenda itu nyata. Mereka harus cari kakek Bima lagi. Kali ini, mereka tidak minta penjelasan. Mereka hanya perlu konfirmasi. Konfirmasi tentang darah segar. Konfirmasi tentang anak kecil itu. Kakek Bima pasti tahu. Kakek Bima mungkin terlibat ritual. Mereka menunda tidur. Mereka fokus pada penelitian. Mereka harus selesaikan ini. Mereka harus selamat. Mereka harus berhasil. Tugas mereka sangat berat. Mereka harus bekerja sama. Mereka harus saling percaya. Mereka adalah satu tim. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka sudah di tengah misteri. Mereka harus mengungkap semuanya. Banaspati adalah entitas nyata. Mereka harus menerima kenyataan itu. Mereka siap untuk malam berikutnya. Malam itu akan menjadi kunci. Kunci untuk semua jawaban. Kunci untuk pabrik gula Sidorejo lama. Mereka harus siap. Arif dan Rina sudah menyiapkan semuanya. Mereka akan menghadapi api. Penyelidikan pertama di pabrik. Arif dan Rina bangun pagi. Mereka harus memanfaatkan siang hari. Mereka memutuskan kembali ke pabrik. Mereka harus mencari bukti fisik tumbal. Bukti fisik darah segar. Arif menyiapkan peralatan baru. Dia membawa linggis kecil. Dia membawa skop kecil. Dia membawa alat pendeteksi logam genggam. Dia perlu menggali area anomali. Rina membawa buku ritual kuno. Dia membawa air doa dari kakek Bima. Air doa itu untuk perlindungan. Dia juga membawa senter kuat. Walaupun siang, bagian dalam pabrik gelap. Mereka tiba di pabrik gula Sidorejo lama, PGS lama. Gerbang masih terbuka. Udara terasa dingin. Kontras dengan suhu malam. Mereka masuk tanpa ragu. Mereka langsung menuju ruang pembakaran. Ruang itu adalah pusat energi. Ruang itu tempat Banaspati muncul. Saat di ruang pembakaran, Arif menyalakan alat. Alat pendeteksi logam menyala hijau. Alat itu menunjukkan logam di bawah lantai. Logam itu tersembunyi jauh di bawah. Lantai ruang pembakaran terbuat dari semen tebal. Semen itu sudah retak. Mereka harus membongkar lantai. Mereka harus mencari sumber logam itu. Rina mengamati dinding. Dia mencari ukiran simbol tambahan. Dia menemukan simbol lain. Simbol itu ukiran sangat kecil. Ukiran itu tersembunyi di balik kerak jelaga tebal. Ukiran itu adalah garis bergelombang. Garis bergelombang itu simbol air atau penangkal api. Simbol itu diletakkan terbalik. Simbol terbalik berarti kekuatan penangkal dibatalkan. Arif mulai membongkar lantai. Dia menggunakan linggis. Semen lantai sangat keras. Dia bekerja pelan dan hati-hati. Rina mengawasi lingkungan. Dia merasakan ada yang tidak beres. Setelah usaha keras, Arif berhasil. Dia mengangkat lempengan semen tebal. Di bawahnya ada lapisan tanah. Lapisan tanah itu hitam pekat. Tanah itu berbau hangus. Arif menyalakan detektor logam lagi. Bunyi detektor keras. Logam itu ada tepat di bawahnya. Dia mulai menggali tanah itu. Setelah beberapa kali sekop, dia menemukan sesuatu. Benda itu kotak kecil besi. Kotak kecil besi itu sudah berkarat parah. Kotak itu berbentuk tidak teratur. Kotak itu tampak terbakar hebat. Rina mendekat. Jantungnya berdebar kencang. Kotak besi itu adalah bukti. Bukti adanya tumbal.
Mereka membawa kotak itu keluar. Mereka harus membukanya di tempat aman. Mereka menuju ke sudut ruangan yang lebih terang. Arif membersihkan karat di kotak itu. Dia menggunakan obeng kecil. Dia mencoba membuka kunci kotak. Kunci kotak itu sudah rusak. Setelah beberapa kali coba, kotak itu terbuka. Di dalamnya, ada beberapa benda kecil. Benda-benda itu sangat menyedihkan. Benda pertama adalah kelereng kaca. Kelereng kaca itu retak. Kelereng itu berwarna biru. Kelereng itu mainan anak kecil. Benda kedua adalah mainan kayu. Mainan kayu itu berbentuk kuda. Mainan itu sudah hangus sebagian. Mainan itu sangat kecil. Benda ketiga adalah liontin. Liontin itu terbuat dari perak. Liontin itu sangat hitam. Liontin itu hampir tidak dikenali. Arif membersihkan liontin itu pelan. Di dalam liontin ada foto kecil. Foto itu buram. Foto itu adalah seorang anak kecil. Anak kecil itu tersenyum malu-malu. Anak kecil itu putra Joko, 7 tahun. Rina terdiam. Bukti itu sangat kuat. Tumbal darah segar itu nyata. Anak itu terikat di ruang pembakaran. Jiwa anak itu mengikat Banaspati. Saat liontin itu terbuka, udara berubah. Udara di ruangan itu tiba-tiba panas. Panas itu sangat cepat. Panas itu tidak nyaman. Kamera termal Arif berbunyi lagi. Kamera itu menunjukkan suhu ruangan naik. Kenaikan suhu terjadi cepat. Walaupun siang, anomali itu muncul. Arif segera menutup kotak besi itu. Dia menyadari bahaya. Mengganggu tumbal adalah bahaya. Banaspati bereaksi pada gangguan itu. Suhu ruangan kembali normal. Panas itu menghilang cepat. Mereka saling pandang. Mereka harus pergi segera. Mereka sudah mendapatkan bukti. Mereka meninggalkan ruang pembakaran. Mereka membawa kotak besi itu. Mereka harus menganalisis benda-benda itu. Benda-benda itu kunci pelepasan. Di luar pabrik, Rina melihat ke langit. Langit desa Sidorejo tampak mendung. Cuaca tampak suram. Mereka kembali ke penginapan. Mereka duduk di teras penginapan. Mereka menaruh kotak besi di meja. Arif memotret liontin itu. Dia memotret kelereng itu. Semua benda itu adalah ikatan jiwa. Ikatan jiwa anak itu dengan lokasi. Rina menyimpulkan sesuatu. Anak itu adalah korban ritual. Korban ritual paksa. Ritual itu dilakukan untuk mengikat kekuatan api pabrik. Tumbal itu mengikat Banaspati. Banaspati adalah entitas api kuno. Pertanyaannya sekarang, bagaimana melepaskannya? Bagaimana membatalkan ikatan itu? Membatalkan ikatan harus melalui ritual balasan. Rina membuka buku kunonya. Dia mencari ritual pelepasan. Ritual pelepasan harus menggunakan air. Air adalah penangkal api. Air harus disucikan. Dia mencari referensi lain. Dia mencari tentang simbol terbalik. Simbol terbalik berarti pembatalan perlindungan. Pabrik itu tidak dilindungi. Pabrik itu dikutuk. Arif fokus pada data pabrik. Dia mencari nama Joko dan Kasim. 2 pekerja yang hilang itu. Mereka mungkin terlibat ritual. Mungkin mereka yang ditugaskan. Atau mereka korban tambahan. Mereka menemukan dokumen aneh. Dokumen itu surat perjanjian. Surat perjanjian antara pemilik pabrik dan seorang dukun. Dukun itu berasal dari luar desa. Perjanjian itu tentang pengamanan energi. Pengamanan energi dengan tumbal. Dukun itu meminta anak kecil. Anak kecil itu putra Joko. Joko bekerja di pabrik. Joko menolak. Dia menolak anaknya menjadi tumbal. Joko dan Kasim berusaha menggagalkan. Mereka berusaha menghentikan ritual. Mereka dibunuh. Mereka dibunuh di ruang pembakaran. Mereka dijadikan tumbal kedua. Tumbal kedua itu menguatkan ikatan. Arif merasa marah.
Ini bukan sekadar legenda hantu. Ini kejahatan besar masa lalu. Kejahatan yang menciptakan Banaspati. Banaspati hanya efek kejahatan itu. Rina mencatat semua detail. Dia mencatat nama dukun itu. Nama dukun itu Wiro. Dia mencatat tahun perjanjian. Tahun perjanjian adalah tahun sebelum kebakaran. Mereka punya semua data. Data Banaspati, data tumbal, data pelaku. Mereka harus menyusun rencana akhir. Rencana untuk melepaskan ikatan. Rina menyarankan mereka kembali ke kakek Bima. Kakek Bima pasti tahu dukun Wiro. Kakek Bima pasti tahu ritual pelepasan. Kakek Bima pasti takut. Mereka harus memohon kakek Bima. Kakek Bima harus bicara jujur. Kejujuran kakek Bima adalah kunci. Kunci untuk kedamaian desa. Kunci untuk melepaskan jiwa anak itu. Arif menyiapkan perlengkapan baru. Dia menyiapkan alat pengebor. Alat pengebor untuk membuat lubang. Lubang di ruang pembakaran. Lubang untuk ritual pelepasan. Rina menyiapkan air suci. Air suci dari sumur desa. Air itu harus didoakan khusus. Air itu harus jadi penangkal api. Air itu harus membatalkan kutukan. Kontak pertama dan bukti fisik. Arif dan Rina kembali ke pabrik gula Sidorejo Lama, PGS Lama, saat malam. Kali ini, mereka sangat siap. Mereka membawa kotak besi berisi tumbal. Mereka juga membawa peralatan canggih. Peralatan itu untuk merekam semua kejadian. Malam itu sangat gelap. Bulan tertutup awan. Suasana pabrik terasa lebih dingin. Dingin itu sangat menusuk. Dingin itu aneh. Merefokuskan diri di ruang pembakaran. Mereka meletakkan kotak besi itu di tengah ruangan. Kotak itu diletakkan tepat di atas titik anomali. Titik anomali itu adalah pusat panas. Arif menyalakan kamera termal. Kamera termal mulai merekam. Suhu ruangan masih normal. Rina menyiapkan air suci. Dia menyanyikan mantra pelan. Mantra itu mantra pelepasan kuno. Mantra itu dia dapat dari buku ritual. Dia berharap mantra itu bekerja. Tiba-tiba, kamera termal bereaksi. Suhu mulai naik drastis. Kenaikan suhu terjadi cepat. Warna merah memenuhi layar. Banaspati datang. Banaspati tidak muncul sebagai bola api. Banaspati muncul sebagai pusaran energi panas. Pusaran itu sangat besar. Pusaran itu memenuhi ruang pembakaran. Pusaran itu mengeluarkan suara keras. Suara itu seperti desahan api. Suara itu sangat marah. Arif merasa udara panas. Panas itu membuat kulit terasa terbakar. Dia menahan diri untuk tidak lari. Dia harus merekam ini. Rina menaruh kotak besi itu di tanah. Dia menuangkan air suci pelan. Air suci itu mengenai kotak besi. Kotak besi itu mendesis keras. Desisan itu sangat panjang. Pusaran energi Banaspati mengecil. Pusaran itu berkumpul di atas kotak. Pusaran itu berputar kencang sekali. Arif melihat mata merah itu lagi. Mata merah itu muncul di pusaran. Mata itu menatap tajam ke arah mereka. Mata itu penuh kemarahan. Kami datang melepaskanmu, kata Rina pelan. Suaranya bergetar. Dia bicara dalam bahasa kuno. Bahasa kuno itu bahasa ritual. Pusaran itu membesar lagi. Banaspati menyerang. Banaspati mengeluarkan semburan panas. Semburan itu mengarah ke Rina. Arif segera menarik Rina. Mereka berlindung di balik tiang besi besar. Tiang besi itu langsung merah membara. Panasnya sangat ekstrim. Arif yakin ini bukan hanya hantu. Ini adalah energi terikat. Energi itu tidak mau lepas. Dia sangat kuat. Arif menyalakan alat baru. Alat itu adalah penyerap energi panas. Alat itu dia rancang khusus. Alat itu terbuat dari bahan khusus. Alat itu bisa menyerap panas. Dia melemparkan alat itu ke tengah ruangan.
Alat itu mendarat di samping kotak besi. Alat itu mulai bekerja cepat. Alat itu menyerap panas ruangan. Pusaran Banaspati terganggu. Pusaran itu bereaksi keras. Pusaran itu menyambar alat itu. Alat itu langsung meleleh. Alat itu tidak bertahan lama. Arif kecewa. Alat itu gagal. Banaspati terlalu kuat. Rina menyadari kesalahan. Mereka tidak bisa melawan energi. Mereka harus melawan ikatan. Ikatan itu ada di tumbal. Rina mengambil liontin anak itu. Liontin itu adalah kunci ikatan. Dia harus menghancurkan liontin itu. Kakek Bima pernah berkata, memutuskan ikatan harus dengan kehancuran. Kehancuran ikatan itu sangat sulit. Rina mengangkat liontin itu tinggi-tinggi. Dia memukul liontin itu dengan batu keras. Dia memukulnya sekali, 2 kali, 3 kali. Liontin itu tidak hancur. Liontin itu sangat kuat. Liontin itu menolak hancur. Pusaran Banaspati mulai menyerang lagi. Pusaran itu menyerang Arif. Arif terkena hawa panas itu. Dia jatuh ke lantai keras. Rina harus bertindak cepat. Dia memegang liontin itu erat. Dia merangkak ke ruang pembakaran. Dia menemukan lubang bekas galian Arif. Lubang itu tempat kotak besi ditemukan. Dia menjatuhkan liontin itu ke lubang. Liontin itu masuk ke tanah. Dia menimbun lubang itu cepat. Dia menimbunnya dengan tanah hangus. Pusaran Banaspati bereaksi hebat. Pusaran itu berputar kencang. Pusaran itu mengeluarkan suara nyaring. Suara itu seperti tangisan sedih. Tangisan kesakitan. Tiba-tiba, pusaran itu menghilang. Suhu ruangan langsung normal. Suasana kembali dingin. Keheningan terjadi. Arif bangkit pelan. Dia membantu Rina berdiri. Mereka melihat sekeliling. Banaspati pergi. Banaspati tidak kembali. Rina menjelaskan tindakannya. Ikatan itu bukan liontin. Ikatan itu adalah lokasi tumbal. Liontin itu hanya penguat. Aku mengembalikan liontin ke asalnya. Mereka berhasil mengusir Banaspati. Mereka tidak menghancurkan entitasnya. Mereka hanya memutuskan ikatannya. Ikatan itu adalah paksaan. Arif mencatat semua data. Data itu sangat penting. Data itu adalah bukti ilmiah. Bukti bahwa Banaspati adalah entitas energi panas. Energi itu terikat pada trauma. Mereka harus menyelesaikan tugas ini. Mereka harus memastikan Banaspati tidak kembali. Mereka harus bicara dengan kakek Bima. Kakek Bima pasti tahu kelanjutan ritual. Mereka meninggalkan pabrik. Mereka membawa semua peralatan. Mereka membawa rekaman lengkap. Mereka berhasil melewati kontak pertama. Mereka siap hadapi kakek Bima. Kakek Bima harus bicara jujur. Misi ini belum selesai. Mereka harus mencari kedamaian. Kedamaian bagi desa Sidorejo. Kedamaian bagi jiwa anak itu. Semua harus terungkap. Mereka akan mencari kakek Bima esok hari. Mereka berdua harus tidur. Mereka harus mengumpulkan energi. Malam ini sangat melelahkan. Pencarian catatan kuno. Arif dan Rina kembali ke penginapan. Mereka langsung tidur. Mereka kelelahan fisik dan mental. Malam itu penuh ketegangan. Pagi tiba. Mereka memeriksa rekaman. Rekaman termal sangat jelas. Rekaman itu menunjukkan pusaran energi panas. Pusaran itu bereaksi saat liontin dikembalikan. Bukti itu meyakinkan. Rina fokus pada ritual. Meletakkan kembali liontin adalah tindakan benar. Tindakan itu mengembalikan jiwa anak ke asalnya. Itu membatalkan sebagian ikatan. Namun, Banaspati tidak hilang total. Banaspati hanya dilepaskan dari ikatan lokasi. Entitas itu mungkin masih berkeliaran. Mereka harus mencari catatan kuno lain. Catatan itu tentang pelepasan total. Pelepasan total Banaspati sangat penting.
Mereka menuju kantor desa lagi. Mereka meminta izin mencari arsip tambahan. Kali ini mereka mencari dokumen spiritual. Dokumen itu terkait Dukun Wiro. Kepala desa agak ragu. Tapi dia memberi akses. Dia melihat keseriusan Arif dan Rina. Di ruang arsip, Rina fokus mencari. Dia mencari buku tua yang tidak terindeks. Buku itu mungkin catatan pribadi. Catatan pribadi Dukun Wiro. Arif mencari data sejarah pabrik. Dia mencari laporan harian. Laporan harian operasi pabrik. Dia mencari pola kemunculan. Rina menemukan sebuah jurnal. Jurnal itu tersembunyi di balik tumpukan kain. Jurnal itu milik Dukun Wiro. Jurnal itu berisi tulisan tangan pudar. Jurnal itu mencatat semua ritual. Jurnal itu mencatat proses pengikatan Banaspati. Dukun Wiro menggunakan Banaspati. Banaspati untuk menjaga kekayaan pabrik. Dukun Wiro mengikat Banaspati. Dia mengikatnya pada api pembakaran. Dia menggunakan darah segar sebagai jangkar. Jangkar itu adalah putra Joko. Jurnal itu mencatat hal mengejutkan. Banaspati tidak hanya terikat pada tumbal. Banaspati terikat pada gula. Banaspati terikat pada produk pabrik. Gula adalah simbol energi. Gula adalah sumber kehidupan pabrik. Banaspati harus dibayar dengan gula. Pembayaran itu harus rutin. Saat pabrik berhenti beroperasi, pembayaran terhenti. Banaspati marah. Banaspati lepas kendali. Banaspati membakar pabrik. Banaspati menjadi entitas haus energi. Rina menunjukkan jurnal itu pada Arif. Arif terkejut. Jadi Banaspati terikat pada siklus ekonomi. Jurnal itu mencatat satu cara pelepasan. Pelepasan harus dilakukan di puncak siklus. Puncak siklus adalah malam bulan purnama. Malam bulan purnama setelah panen tebu. Malam bulan purnama itu adalah 3 hari lagi. Mereka tidak punya banyak waktu. Ritual pelepasan itu harus dilakukan cepat. Jurnal itu juga mencatat lokasi ritual kedua. Ritual itu harus di gudang gula utama. Gudang gula utama terletak terpisah. Gudang itu penuh sisa gula. Mereka menyadari gudang tua itu penting. Gudang tua itu adalah gudang gula utama. Gudang yang gagal mereka buka. Gudang itu menyimpan kunci. Kunci pelepasan total. Arif segera telepon temannya. Teman ahli kunci itu harus datang. Dia harus membuka gudang gula utama. Rina kembali ke buku kuno. Dia mencari detail ritual pelepasan. Ritual pelepasan butuh 3 bahan. 3 bahan itu sangat spesifik. Bahan pertama, air murni. Air murni dari 7 sumber mata air. Bahan kedua, darah murni. Darah murni dari binatang peliharaan. Bahan ketiga, api suci. Api suci yang tidak berasal dari pabrik. Ritual pelepasan itu sangat rumit. Mereka harus mengumpulkan semua bahan. Mereka harus siap dalam 3 hari. Arif menemukan laporan harian pabrik. Laporan itu mencatat produksi gula. Produksi gula tertinggi terjadi di malam bulan purnama. Itu adalah puncak siklus. Mereka harus bertindak cepat. Mereka harus kembali ke kakek Bima. Kakek Bima pasti tahu letak 7 mata air. Kakek Bima pasti tahu cara membuat api suci. Mereka meninggalkan kantor desa. Mereka membawa jurnal Dukun Wiro. Jurnal itu sangat penting. Mereka menuju rumah kakek Bima. Mereka mengetuk pintu. Kakek Bima menyambut mereka. Wajahnya terlihat khawatir. Arif menunjukkan jurnal itu. Kami tahu semuanya. Kek, kami tahu tentang Dukun Wiro dan gula. Kami tahu tentang darah segar. Kakek Bima terdiam lama. Dia akhirnya mengangguk pelan. Aku sudah menduga. Kalian terlalu jauh masuk. Rina menjelaskan rencana. Kami akan melakukan ritual pelepasan. Kami butuh bantuan. Kami butuh lokasi 7 mata air.
Kakek Bima melihat mereka. Dia melihat tekad di mata mereka. Dia tahu mereka tidak akan berhenti. Kakek Bima akhirnya setuju membantu. Aku akan membantu. Ini adalah tanggung jawab desa. Kesalahan masa lalu harus dibayar. Dia menjelaskan lokasi mata air. 7 mata air itu tersebar. Tersebar di sekitar pegunungan desa. 7 mata air itu harus diambil segera. Dia juga menjelaskan api suci. Api suci harus dari kayu khusus. Kayu itu harus dibakar dengan doa. Kakek Bima memberikan peta. Peta itu menunjukkan lokasi mata air. Kakek Bima memberikan mantra. Mantra itu untuk membuat api suci. Arif dan Rina berterima kasih. Mereka merasa lega. Kakek Bima adalah kunci ritual. Kunci untuk pelepasan total. Mereka harus membagi tugas. Arif mencari 7 mata air. Rina menyiapkan api suci. Mereka harus bekerja cepat. Waktu sangat sempit. 3 hari tersisa. Mereka harus siapkan ritual. Ritual di gudang gula utama. Ritual untuk mengakhiri Banaspati. Memahami pola ritual. Arif dan Rina membagi tugas. Mereka harus mengumpulkan bahan ritual cepat. Ritual pelepasan Banaspati itu rumit. Mereka punya waktu 3 hari. Arif segera berangkat. Dia membawa peta kakek Bima. Peta itu menunjukkan 7 lokasi mata air. 7 mata air tersebar di pegunungan. Rina fokus pada api suci. Dia juga menunggu teman ahli kunci Arif. Teman itu akan membuka gudang gula utama. Rina menuju hutan kecil. Dia mencari kayu khusus. Kayu itu untuk api suci. Kayu itu adalah kayu pohon Nagasari. Kayu Nagasari dikenal suci. Dia menemukan pohon Nagasari. Dia memotong dahan kecil. Dia membawa dahan itu kembali ke penginapan. Dia menyiapkan tungku kecil. Sementara itu, Arif tiba di mata air pertama. Mata air itu di balik batu besar. Airnya sangat jernih. Dia mengisi botol pertama. Arif harus bergerak cepat. Medan pegunungan sangat sulit. Dia naik turun bukit. Dia menggunakan motor trail pinjaman. Mata air kedua terletak di gua kecil. Airnya dingin sekali. Arif merasa lelah. Dia mengisi botol kedua. Dia mencatat setiap lokasi. Di penginapan, Rina menunggu. Teman Arif, Budi, tiba. Budi adalah ahli kunci. Rina menjelaskan misi mereka. Budi awalnya ragu. Tapi dia melihat keseriusan Rina. Rina dan Budi menuju pabrik gula Sidorejo lama. Mereka menuju gudang gula utama. Gudang itu ada di belakang pabrik. Kunci gudang sangat besar. Kunci itu berkarat parah. Budi melihat kuncinya. Dia mulai bekerja hati-hati. Dia menggunakan alat khusus. Arif sampai di mata air ketiga. Mata air itu dekat air terjun kecil. Airnya berlimpah. Dia mengisi botol ketiga. Dia beristirahat sebentar. Dia mengirim pesan ke Rina. Rina belum membalas. Di pabrik, Budi kesulitan. Kunci itu sangat tua. Kunci itu hampir menyatu dengan gembok. Dia harus menggunakan cairan kimia. Cairan kimia untuk melunakkan karat. Rina mengawasi Budi. Dia merasakan energi dingin. Energi dingin itu dari gudang. Energi itu berbeda dari Banaspati. Banaspati panas. Gudang ini terasa dingin. Budi akhirnya berhasil. Gembok besar itu terbuka. Pintu gudang berderit keras. Bau manis gula sangat menyengat. Bau itu bercampur debu. Mereka masuk ke gudang. Gudang itu sangat luas. Karung-karung gula tua bertumpuk tinggi. Gula itu sudah mengeras. Gula itu sudah menguning. Rina memeriksa gudang. Dia mencari simbol ritual. Simbol yang dijelaskan di jurnal Wiro. Dia menemukan simbol di dinding belakang. Simbol itu ukiran besar.
Ukiran itu adalah lingkaran terbalik. Lingkaran terbalik itu dihiasi tebu. Itu adalah simbol ikatan gula. Ikatan gula pada entitas Banaspati. Budi merasa takut. Dia melihat ukiran itu. Dia melihat karung-karung gula tua. Gudang ini terasa jahat, katanya. Rina mengambil beberapa sampel gula. Gula itu adalah jangkar ikatan. Gula itu harus dilepaskan. Mereka keluar dari gudang. Budi mengunci pintu lagi. Budi segera pergi. Dia tidak ingin terlibat lebih jauh. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Rina kembali ke penginapan. Dia melihat pesan Arif. Arif sudah mendapatkan 3 mata air. Arif butuh waktu lebih lama. Rina mulai ritual api suci. Dia menaruh dahan nagasari di tungku. Dia mengucapkan mantra kakek Bima. Mantra itu sangat tua. Api menyala pelan. Api itu berwarna biru muda. Api itu tidak berasap. Itu adalah api suci. Rina menjaga api itu. Api itu tidak boleh padam. Arif tiba di mata air keempat. Mata air itu di lereng curam. Dia harus turun hati-hati. Dia mengisi botol keempat. Mata air kelima di bawah pohon beringin tua. Tempat itu sangat sunyi. Arif merasa diawasi. Dia mengisi botol kelima cepat. Mata air keenam di celah batu. Airnya menetes pelan. Dia harus menunggu lama. Botol keenam terisi penuh. Dia bergegas ke mata air terakhir. Mata air ketujuh terletak di puncak bukit. Puncak bukit itu sangat tinggi. Dia harus mendaki lagi. Arif mencapai puncak. Dia menemukan mata air ketujuh. Mata air itu kecil sekali. Airnya sangat murni. Dia mengisi botol ketujuh. 7 botol air suci terkumpul. Arif segera turun gunung. Dia harus kembali ke Rina. Waktu semakin sempit. Besok malam adalah bulan purnama. Itu adalah puncak siklus. Dia tiba di penginapan. Hari sudah malam. Rina menyambutnya. Rina sedang menjaga api suci. Kita berhasil, kata Arif. Dia menunjukkan 7 botol air. Kita punya waktu 1 hari, kata Rina. Kita harus siapkan darah murni. Mereka harus mencari darah murni. Darah murni dari binatang peliharaan. Itu adalah bahan terakhir. Mereka harus melakukannya besok pagi. Mereka harus siap untuk malam terakhir. Mereka harus mengakhiri teror Banaspati. Konfrontasi dengan kakek Bima. Arif dan Rina harus mendapatkan darah murni. Darah murni adalah bahan ritual terakhir. Mereka harus mendapatkannya hari itu juga. Besok malam adalah puncak siklus. Mereka menuju pasar desa pagi-pagi. Mereka mencari peternak. Mereka mencari hewan peliharaan sehat. Darah murni harus dari hewan yang terawat. Mereka bertemu seorang peternak kambing. Peternak itu menjual kambing sehat. Kambing itu tampak bersih. Rina menjelaskan tujuannya. Rina tidak mengatakan ritual. Dia hanya mengatakan butuh sedikit darah. Darah untuk penelitian antropologi. Peternak itu curiga. Arif meyakinkan peternak. Dia membayar harga tinggi. Dia membayar harga 3 kali lipat. Peternak itu akhirnya setuju. Mereka membawa kambing itu kembali. Mereka harus mengambil darahnya cepat. Pengambilan darah harus tanpa menyakiti. Itu adalah syarat ritual pelepasan. Rina menyiapkan wadah suci. Wadah itu dari tanah liat khusus. Dia mengucapkan mantra penenang. Mantra itu membuat kambing tenang. Arif bertindak cepat. Dia mengambil sedikit darah kambing. Darah itu dimasukkan ke wadah suci. Kambing itu tidak terluka parah. Mereka mengobati lukanya. Mereka membawa kambing itu kembali ke peternak. Mereka memastikan kambing itu aman. Peternak itu terkejut. Mereka membayar mahal untuk darah sedikit. Sekarang, semua bahan terkumpul.
Mereka punya air murni dari 7 mata air. Mereka punya api suci dari kayu nagasari. Mereka punya darah murni dari kambing. Rina menghitung waktu. Puncak siklus adalah jam 12 malam besok. Mereka harus siap sebelum itu. Mereka berdua kembali ke pabrik gula Sidorejo lama, PGS lama. Mereka membawa semua bahan ritual. Mereka membawa peralatan merekam. Mereka menuju gudang gula utama. Gudang itu sudah dibuka Budi. Gudang itu sangat besar dan gelap. Bau gula manis sangat kuat. Di dalam gudang, Rina mencari titik ritual. Titik ritual itu adalah simbol terbalik. Simbol itu ada di dinding belakang. Simbol itu dikelilingi tebu. Arif mulai memasang kamera. Dia memasang kamera di berbagai sudut. Dia memasang kamera termal lagi. Dia tidak mau kehilangan momen ini. Rina menaruh api suci. Api suci itu diletakkan di tengah gudang. Api itu tidak padam. Api itu memancarkan cahaya biru muda. Rina menaruh wadah darah murni. Wadah itu diletakkan di depan simbol. Simbol ikatan gula di dinding. Arif mengukur suhu gudang. Suhu gudang sangat dingin. Ini anomali baru. Gudang gula harusnya hangat. Rina menjelaskan, dingin itu bukan energi Banaspati. Dingin itu adalah ikatan gula. Ikatan gula menarik energi panas. Ikatan itu membuat gula bertahan lama. Rina mulai ritual pelepasan. Dia menyanyikan mantra panjang. Mantra itu sangat kuno. Suaranya terdengar melengking. Saat mantra dimulai, karung-karung gula bergetar. Gula-gula tua itu bergerak sendiri. Debu gula berterbangan di udara. Arif melihat kamera termal. Suhu gudang mulai naik pelan. Suhu naik dari dinding belakang. Tempat simbol ikatan berada. Api suci mulai membesar. Api itu berwarna lebih terang. Api itu bereaksi pada mantra Rina. Rina menuangkan air murni. Dia menuangkan air ke wadah darah murni. Darah dan air bercampur. Campuran itu menghasilkan uap tipis. Uap itu menyebar di gudang. Uap itu mengenai karung gula. Karung gula mulai mencair. Gula itu meleleh pelan. Di dinding, simbol ikatan mulai retak. Retakan itu menyebar cepat. Retakan itu mencapai lantai. Tiba-tiba, suara deru keras terdengar. Suara itu dari ruang pembakaran. Banaspati muncul. Entitas itu tahu ritual dimulai. Banaspati marah besar. Dia menyerang gudang. Bola api besar melesat ke arah gudang. Arif harus bertindak. Dia melempar air murni sisa. Air murni itu dilempar ke arah bola api. Saat air dan api bertemu, uap besar muncul. Uap itu putih tebal. Uap itu menutupi gudang. Rina terus menyanyikan mantra. Dia harus menyelesaikan ritual. Dia tidak boleh berhenti. Banaspati muncul di pintu gudang. Dia berbentuk pusaran api raksasa. Dia memancarkan panas luar biasa. Rina mengangkat campuran darah dan air. Dia melemparkan campuran itu ke simbol dinding. Campuran itu mengenai simbol. Simbol ikatan di dinding hancur. Simbol itu retak total. Dinding itu runtuh sebagian. Banaspati menjerit keras. Jeritan itu sangat menyakitkan. Jeritan itu penuh penderitaan. Pusaran api Banaspati mengecil. Pusaran itu menjadi bola api kecil. Bola api itu melayang pelan. Bola api itu keluar dari gudang. Bola api itu terbang tinggi. Bola api itu menuju langit malam. Arif dan Rina diam. Mereka melihat bola api itu. Bola api itu menghilang di udara. Suhu gudang kembali normal. Karung gula berhenti mencair. Keheningan kembali terjadi. Ritual pelepasan berhasil. Banaspati sudah bebas. Bebas dari ikatan gula dan tumbal. Entitas itu kembali ke alamnya. Mereka berdua kelelahan. Tapi mereka berhasil.
Mereka mengakhiri teror Banaspati. Mereka mengakhiri kutukan pabrik. Arif merekam semua yang terjadi. Rekaman itu adalah bukti nyata. Bukti ritual pelepasan. Bukti kebenaran legenda. Mereka harus kembali ke desa. Mereka harus memberitahu kakek Bima. Mereka harus bicara dengan kepala desa. Tugas mereka belum selesai sepenuhnya. Mereka harus pastikan desa aman. Menjebak Banaspati. Arif dan Rina kembali ke penginapan. Mereka merasa lega. Banaspati telah dilepaskan. Mereka segera beres-beres. Mereka harus menyelesaikan tanggung jawab. Tanggung jawab kepada desa Sidorejo. Mereka harus memastikan Banaspati tidak kembali. Pagi itu, mereka menuju rumah kakek Bima. Rumah kakek Bima terasa lebih tenang. Kakek Bima menyambut mereka dengan senyum. Senyum itu pertama kali terlihat. "Kalian berhasil," kata kakek Bima. Suaranya penuh kelegaan. Api itu sudah kembali ke tempatnya. Dia tidak lagi terikat pada pabrik. Arif menunjukkan rekaman. Rekaman ritual pelepasan. Rekaman itu adalah bukti kuat. Bukti Banaspati dilepaskan. Rina bertanya, "Apakah kita harus menghancurkan gudang gula utama? Itu adalah tempat ikatan terakhir." Kakek Bima menggeleng. "Tidak perlu. Ikatan gula sudah putus. Gula itu hanya penguat. Energi murni sudah terangkat. Gudang itu sekarang hanya bangunan tua." Kakek Bima menjelaskan, Banaspati adalah entitas alami. Entitas itu hanya marah. Marah karena dipaksa terikat. Ikatan itu sudah terputus total. Arif bertanya tentang Dukun Wiro. Apakah ada cara menghukum Dukun Wiro? Kakek Bima menjelaskan, Dukun Wiro sudah lama mati. Dia mati karena Banaspati. Banaspati menyerang pembuat ikatan. Dukun Wiro adalah korban pertama. Mereka membahas jiwa putra Joko. Jiwa anak kecil itu. Jiwa itu adalah darah segar. Jiwa itu mengikat Banaspati. Kakek Bima berkata, jiwa anak itu sudah bebas. Dia pergi bersama api suci. Dia tidak lagi terikat pada penderitaan. Rina merasa terharu. Mereka tidak hanya mengusir hantu. Mereka juga membebaskan jiwa anak. Arif dan Rina menuju kantor desa. Mereka bertemu kepala desa. Mereka menjelaskan semua yang terjadi. Mereka menunjukkan rekaman itu. Kepala desa terkejut. Dia tidak percaya legenda itu nyata. Dia tidak percaya ritual itu berhasil. Arif menyampaikan usulan. Usulan itu untuk menutup pabrik gula Sidorejo lama. Pabrik itu harus ditutup permanen. Pabrik itu harus jadi situs sejarah. Kepala desa setuju. Pabrik itu terlalu berbahaya. Pabrik itu menyimpan sejarah gelap. Sejarah yang harus diakui. Kepala desa berjanji. Dia akan menjadikan pabrik situs peringatan. Peringatan untuk putra Joko. Peringatan untuk pekerja hilang. Arif dan Rina merasa tugas selesai. Mereka berhasil mengungkap misteri. Mereka berhasil menyelesaikan ritual. Mereka berhasil merekam semuanya. Mereka kembali ke penginapan. Mereka membereskan sisa barang. Mereka menyiapkan perjalanan pulang. Saat di penginapan, Rina merasakan sesuatu. Udara di desa terasa ringan. Ringan itu sangat berbeda. Ringan itu tanpa aura negatif. Arif melihat semua rekaman. Rekaman itu sangat berharga. Rekaman itu adalah film dokumenter. Film dokumenter tentang Banaspati. Arif melihat Rina. Rina terlihat lelah. Tapi dia terlihat puas. Mereka berdua belajar banyak. Arif belajar soal spiritual. Rina belajar soal bukti fisik. Mereka memutuskan meninggalkan desa Sidorejo. Mereka akan membawa rekaman itu. Rekaman itu akan jadi laporan penelitian. Rekaman itu akan jadi cerita YouTube. Mereka mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal kepada kepala desa.
Selamat tinggal kepada kakek Bima. Kakek Bima berterima kasih. Terima kasih atas kedamaian. Mereka naik mobil. Mereka meninggalkan desa Sidorejo. Desa itu kini tenang. Tenang tanpa teror Banaspati. Arif mengemudi pelan. Dia memikirkan semuanya. Dia tidak lagi skeptis. Dia percaya pada energi gaib. Energi gaib itu nyata. Rina melihat ke belakang. Dia melihat pabrik gula Sidorejo lama. Pabrik itu tampak sunyi. Sunyi tanpa api. Sunyi tanpa penderitaan. Mereka tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal baru. Awal untuk penelitian selanjutnya. Penelitian tentang legenda Indonesia. Mereka siap untuk petualangan baru. Mereka sudah punya semua jawaban. Jawaban tentang misteri Banaspati. Kesimpulan dan keputusan. Arif dan Rina meninggalkan desa Sidorejo. Mereka membawa rekaman lengkap. Mereka membawa semua data penelitian. Perjalanan pulang terasa berbeda. Desa itu kini damai. Di perjalanan, Arif menyusun laporan. Laporan itu tentang entitas Banaspati. Entitas energi terikat pada trauma. Bukan sekadar hantu penghisap darah. Rina fokus pada rekaman suara. Rekaman ritual sangat berharga. Rekaman itu berisi mantra pelepasan. Mantra yang diucapkan kakek Bima. Mereka tiba di kota. Mereka langsung ke kampus Rina. Mereka harus memproses data. Data itu untuk publikasi ilmiah. Data itu juga untuk video YouTube. Arif mulai mengedit video. Dia menyusun semua rekaman. Rekaman anomali suhu. Rekaman kemunculan Banaspati. Rekaman ritual pelepasan. Dia memastikan semua data akurat. Dia menambahkan grafik suhu. Grafik suhu membuktikan energi ekstrim. Energi itu muncul saat Banaspati menyerang. Rina menyiapkan laporan antropologi. Laporan itu menjelaskan konteks ritual. Ritual darah segar dan ikatan gula. Ikatan itu sudah ada sejak lama. Mereka sepakat. Mereka tidak akan mengekspos desa Sidorejo. Mereka akan melindungi kakek Bima. Mereka akan melindungi ketenangan desa. Video YouTube pertama mereka rilis. Judulnya, Misteri Api Abadi, Mengakhiri Ikatan Banaspati. Video itu menarik perhatian banyak orang. Video itu menunjukkan fakta ilmiah. Video itu menunjukkan bukti spiritual. Arif dan Rina menjadi terkenal. Mereka dikenal karena penelitian berani. Mereka menyimpulkan beberapa hal penting. Banaspati adalah entitas yang terikat. Entitas itu terikat pada penderitaan. Penderitaan putra Joko, Joko, dan Kasim. Ritual pelepasan berhasil. Ritual itu berhasil memutus 3 ikatan. Ikatan lokasi, ikatan tumbal, dan ikatan gula. Setelah Banaspati dilepaskan, suhu di pabrik gula Sidorejo lama, PGS lama, normal. Tidak ada lagi anomali panas. Pabrik itu benar-benar kosong. Arif melanjutkan penelitian. Dia tidak lagi skeptis. Dia mencari kasus serupa. Kasus entitas terikat pada trauma. Rina menyelesaikan kuliahnya. Tesisnya sangat sukses. Tesis itu tentang folklore Indonesia dan bukti nyata spiritual. Mereka berdua memutuskan. Mereka akan melanjutkan kemitraan. Kemitraan ilmiah dan spiritual. Kemitraan itu unik. PGS lama menjadi situs sejarah. Situs peringatan korban. Pemerintah daerah menutupnya permanen. Ada plakat peringatan kecil. Plakat itu untuk putra Joko. Arif dan Rina merencanakan ekspedisi baru. Ekspedisi ke pulau lain. Pulau itu punya legenda berbeda. Legenda tentang hantu air. Mereka melihat rekaman terakhir. Rekaman saat bola api terbang tinggi. Bola api itu menuju langit. Mereka percaya Banaspati menemukan kedamaian. Mereka berhasil. Mereka mengungkap kebenaran. Mereka berhasil membantu desa.
Mereka siap untuk petualangan berikutnya. Misteri selalu menunggu. Perjalanan Arif dan Rina di desa Sidorejo berakhir. Mereka tidak hanya merekam legenda, tetapi juga menyelesaikan penderitaan yang terikat pada pabrik gula tua. Banaspati, entitas api yang haus, bukanlah iblis, melainkan energi kuno yang terikat pada trauma dan tumbal darah segar putra Joko. Dengan ritual pelepasan yang rumit, mereka memutus ikatan lokasi, tumbal, dan gula, mengirim Banaspati kembali ke alamnya. Desa kini tenang. Pabrik gula Sidorejo lama menjadi situs peringatan, bukan lagi tempat teror. Kisah ini membuktikan bahwa di balik mitos, selalu ada kebenaran yang menyakitkan dan bukti ilmiah yang menunggu untuk diungkap. Arif dan Rina membawa rekaman dan wawasan baru, siap untuk ekspedisi selanjutnya. Misteri Banaspati telah usai, namun pencarian kebenaran terus berlanjut.